Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan menghantar kita boleh ada di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Saya percaya kita tetap semangat dan memiliki kerinduan untuk mendengar firman, karena firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan nasihat-Mu, mendengarkan petunjuk-Mu dalam menjalani suatu kehidupan yang baik, yang benar di mata Tuhan. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Secara khusus saya akan baca ayat 13, firman-Nya berkata demikian. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar, menasihati kita. Roh Kudus memimpin dengan hikmat. Saya percaya kita bisa menjalani hidup dengan hikmat kalau Roh Kudus yang memimpin kita. Itu berarti bahwa Roh Kudus sangat memegang peranan penting, memegang peranan yang sangat sentral dalam kita menjalani suatu kehidupan yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan. Makanya dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Kalau bukan oleh hikmat manusia berarti oleh hikmat Tuhan, yaitu oleh Roh Kudus itu. Jadi kita bisa menjalani hidup dengan hikmat yang berasal dari Tuhan kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu pertanyaannya adalah, kalau Roh Kudus memimpin dengan hikmat, apa akibatnya? Kalau kita hidup dengan hikmat oleh karena pimpinan Roh Kudus, akibatnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa? Dampaknya seperti apa? Manfaatnya seperti apa? Setidaknya ada 3 manfaat, 3 akibat kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup dengan hikmat. Yang pertama dalam ayat 10 dan 11, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hanya Roh yang bisa tahu hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, kalau kita hidup dalam pimpinan Roh dengan hikmat Tuhan, maka akibatnya adalah kita bisa mengenal Allah dengan benar. Makanya dalam ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi ketika roh Allah memimpin dengan hikmat, maka kita bisa mengenal Allah dengan benar. Jadi seringkali kita hanya mengenal Allah dengan baik tapi tidak benar. Seringkali kita hanya tahu tentang Allah tapi tidak mengenal Allah dengan baik dan benar. Tapi kalau Roh Kudus memimpin kita dengan hikmat Tuhan, maka saya percaya disitulah kita bisa mengenal Allah dengan baik dan benar. Mari kita terus memahami dan mengenal siapa Allah sebenarnya. Siapa Allah yang benar sesungguhnya. Maka kita akan mengetahui bahwa Yesus Kristuslah Allah yang benar. Yesus Kristuslah hikmat yang benar. Yesus Kristuslah hikmat yang sesungguhnya. Makanya dalam ayatnya yang ke-7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita, yaitu Kristus. Dan kita hanya bisa memahami Kristus sebagai Allah yang benar itu hanya karena hikmat dari Roh Kudus. Yang kedua, dalam ayat 13 dan 14, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata
tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi bagi manusia duniawi, yaitu yang namanya psukikos, tidak bisa memahami akan karunia-karunia Allah. Hanya orang-orang yang manusia rohani, yang pneumatikos lah, yang bisa memahami karunia-karunia Allah itu. Jadi akibat Roh Kudus memimpin kita dengan hikmat yang kedua adalah kita bisa memahami karunia-karunia Allah itu. Karunia Allah dalam hubungan dengan keselamatan kita melalui Yesus Kristus, tapi karunia-karunia Allah yang secara spesifik, secara special grace, itu juga hanya bisa dipahami kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus dengan hikmat. Tanpa hikmat kita tidak akan memahami karunia-karunia Allah itu. Makanya bagi manusia duniawi, mereka tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Jadi bagi orang-orang duniawi, karunia Allah dalam Kristus yang datang untuk menyelamatkan kita itu suatu kebodohan. Tapi bagi kita yang dipimpin oleh hikmat Tuhan, bagi kita yang manusia rohani, itu bukan suatu kebodohan. Jadi hal yang kedua dari kita dipimpin oleh Roh Kudus dengan hikmat, kita bisa memahami karunia-karunia Allah itu dalam hidup saudara dan saya. Pemberian-pemberian Allah secara cuma-cuma dalam hidup saudara dan saya, kemampuan-kemampuan khusus yang diberikan Roh Kudus kepada kita, itu kita bisa pahami karena kita dipimpin dengan hikmat dari Roh Kudus. Itu akibat Roh Kudus memimpin dengan hikmat. Yang ketiga, dalam ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Paulus berkata, kami manusia rohani, maka kami memiliki pikiran Kristus. Kami orang yang dipimpin dengan hikmat oleh Roh Kudus, maka kami memiliki pikiran Kristus. Inilah akibat ketiga Roh Kudus memimpin dengan hikmat, kita bisa memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu yang model apa, yang seperti apa? Pasti banyak hal bicara pikiran Kristus, tapi secara khusus di sini bagaimana pikiran Kristus yang mau berkorban demi dan untuk penebusan dosa kita, itu juga yang ada dalam pikiran kita. Sehingga kita memiliki pikiran Kristus yang memiliki kerinduan, kerelaan untuk mau berkorban bagi dan untuk penebusan dosa kita. Kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus, maka kita tidak bisa memahami apa maksud karya Allah, karya Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Tapi hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan hikmatlah yang bisa memiliki pikiran Kristus yang akhirnya dia lakukan dalam hidupnya sehari-hari. Dia mencontohi dan meneladani Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar dan menasihati kami. Roh Kudus memimpin dengan hikmat. Akibat Roh Kudus memimpin dengan hikmat, kami bisa mengenal Allah dengan benar. Kami bisa memahami karunia-karunia Allah, dan kami bisa memiliki pikiran Kristus. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.